Ari. Ari. Anda yang minta naik, Ari, silakan. Ari. Ari. Naik diam bahaya si Ari mah. Jadi dicamkan ya kalau ditanya, apa yang menjadi temuan Islam, yang menjadi temuan Al-Quran, yang menjadi temuan Al-Quran yang tidak ditemukan di keyakinan lain, di agama lain itu akal. Yang kalian gunakan menciptakan HP, mobil, dan seterusnya itu yang temukan Islam, yaitu akal. Ayo, yang berakal tanpa akal bicara. Kalian tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Siapa nih? Keriting. Oh, pada takut bicara ya? Takut diuji akalnya Pak ya? Tapi kalau urusan duniawi banyak mah akal berfungsi loh. Bisnis fungsi akalnya. Karena duniawi kan sifat sementara kan. Tapi hal-hal yang menghantarkan kehidupan akhirat, mereka enggak. Itu Bang Andi. Iya ya. Soal itu yang masa depan yang panah nanti, yang selamanya begitu ya, akalnya mati gitu loh. Tapi kehidupan sementara akalnya berfungsi total. Iya. Buktinya masalah duit bisa ngitung kok. Giliran 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Ayo teman-teman berakal. Kalian semua yang ada di YouTube, yang ada di sini, bangga nggak kalian menjadi seorang muslim? Tulis dong. Bersyukurlah Anda menjadi seorang muslim. Anda tidak keluar dari rahim seorang yang bukan muslim. Bangga dan harus dipertahankan. Harus itu. Ada yang tidak bangga katanya di bawah nih. Naik yang tidak bangga. Siapa dia? Baru naik, lapar. Silakan. Lapar. Bro, naik kok diem aja. Itu semua pada ngetik Yusuf, PI Ustaz Yusuf. Kenapa mau naik? Memang ada. Tidak tahu komalnya mungkin. Maksudnya apa ini? Enggak ada kok yang minta. Pak Tri silakan yang baru naik. Waduh. 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 Wih, berisik. Ini lapar cinta kenapa ya? Lapar siapa ya? Poten dia Bang Andi. Kenapa nggak ngomong ya? Iya, cuman agak-agak lain memang orang ini. Sariawan mungkin, tapi dari lahir. Itu Saripudin Ibrahim. Sari dong. Memang harus berakal teman-teman. Pakailah akalmu. Saya jamin kalau pakai akal sehat, ya pakai akal sehat nih, hilangkan doktrin. Saya jamin ya Bang, diskusi nyambung ya. Diskusi nyambung dan nyaman. Nyambung nyaman. Iya betul. Iya. Yang membuat tidak nyambung dan tidak nyaman itu karena akalnya mati kadang-kadang dalam titik-titik tertentu. Dalam momen-momen tertentu itu akal mati gitu loh.
Jadi Iya, iya. pada basicnya itu loh, pondasinya itu di situ lah, mulai di situ akal mati. Jadi nggak nyambung, akhirnya apa, emosi, mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Tapi kalau orang I- sudah berakal, selesai sudah nyambung itu. Benar nggak tuh banyak? Betul, betul, betul. Ini semua ngerti Ustadz Yusuf mau naik, silakan minta permintaan. Mungkin ada hal penting. Ya naiklah, Bang Arif. Belum ada, belum ada, belum ada. Di YouTube suara kecil ya? Di Zulkifli 15 suaranya kecil ya? Naikin volume ini aja banyak di apa itu, di OBS. Halo Bang, Assalamualaikum. Iya Bang, halo, silakan. Mau nanya Bang, Muslim Kristen Bang. Muslim, Soal apa Bang? ziarah kubur boleh ndak Bang? Sebenarnya. Boleh aja, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Yang penting jangan minta-minta di kuburan. Oh gitu ya Bang. Iya. Bersih-bersih kubur nggak apa-apa, mengingat akan mati itu Di sini aja. tempatnya bang. Ziarah kubur, ziarah kubur. Ya lu doain orang yang lu salam dulu ya, assalam, ucapkan salam sama penghuni kubur. Kemudian doakan kaum muslimin dan muslimat di sana, bersih-bersih. Ya pulang. Jangan minta-minta sesuatu di sana. Itu Makam. hati. Kalau minta berkahnya dari makam-makam kiai gitu gimana Bang? Gimana orang udah meninggal kok minta berkat? Gimana sih? Berkah. Enggak ada itu Bang. Maksudnya biar apa namanya suruh doain gitu loh. Baca aja bukunya. Kalau ada bukunya beliau, ada ilmunya, ya lu ada pernah ceramahnya, ya lu dengar aja ceramahnya. Ilmu bermanfaatnya aja lu cari gitu loh. Masa minta berkah lagi sama orang mati, gimana sih? Seperti Nabi Muhammad SAW, nggak ada ya. Baca Al-Quran, pelajari hadis, itu maksudnya kira-kira. Misalnya nih kita sudah nggak ada nih, saya udah nggak ada, Banyumas sudah nggak ada nih, regenerasi berikutnya. Jangan ke kuburannya saya, ke kuburannya Banyumas, minta. Nonton aja YouTube-nya, insya Allah masih ada ya Banyumas ya, sebagai ilmu yang bermanfaat, gitu sih. Iya, iya. Kuburan kok minta. Beliau bertanya, Bang Andi. Ya, jangan minta-minta di kuburan, Bang. Ya, Pak Yusuf. Assalamualaikum semuanya. Aduh, lama kita kagak ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudari semuanya. Abang Zuma, syukran jazakallah atas jawabannya Iya, tadi. Emang Iya, dari saya tadi mau di bawah? silaturahim. Gimana Mbak? Gimana Bang? Baik. Maksudnya dari tadi di bawah minta permintaan. Oh enggak, baru aja juga. Itu kenapa ada yang saya dengarkan antum apa gitu? Kayak gimana ya orang-orang Enggak itu? ngerti saya Bang, udah dibilang juga. Saya diadu domba dengan Bang Zuma. Masya Allah kata saya, Bang Zuma itu udah seperti abang kandung saya. Heran saya dikabarkan bahwa saya punya masalah dengan Bang Zuma. Masya Allah, betul-betul dah. Astagfirullah. Artinya orang itu apa ya? Benar kata Bang Handi, mau cari panggung, mereka mau jadi ustadz nggak bisa, nggak laku. Mereka ingin pansos di API tidak bisa, nggak laku. Mereka ingin ikut berdebat, berapologet juga tidak laku. Mereka bahas ibu mereka nggak laku, bahas pekerjaan dan bisnis mereka nggak laku. Ya satu-satunya komal mereka laku ya bisa bahas nama Bang Zuma, termasuk Ustaz Yusuf, termasuk Api dibahasnya siang malam, supaya komal dia itu laku gitu loh.
Itulah yang terjadi fenomena yang sekarang. So hebat pula tuh pakai baju kaos api gitu yang ini ya. Seakan-akan dia itu orang penting, kurang kerjaan gitu. Padahal saya dengan Ustaz Yusuf ini nggak ada masalah. Ada masalah apa? Saya dengan beliau nggak ada sedikit pun. Saya dengan Ustaz Yusuf lancar-lancar aja, japrian. Ada masalah di lapangan, japrian. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan, japrian. Nggak pernah kita ada ribut. Nah, cuman kemarin pas lagi ada masalah yang kemudian dibicarakan lagi hangat-hangatnya kan, beliau sudah klarifikasi dan beliau sudah sampaikan itu hanya kabar burung yang kemudian sumbernya pun tak jelas, yang mana kemudian ya alhamdulillah Ustaz Yusuf ini bisa menyelesaikannya, tak ada pun masalah. Itu hanya fitnahan orang saja. Iya, orang Bang. bercerita ada masalah, nggak ada masalah pun. Saya heran motivasinya apa gitu loh. Saya dari dulu dukung Bang Zuma ya teman-teman semuanya ya. Biar Anda tahu gitu. Beliau seperti abang saya gitu. Dari dulu kami nongkrong di Zoom gitu sampai subuh dengan Bang Zuma untuk menghadapi Kristen yang selalu menghujat Islam. Terus ngapain saya bertengkar dengan beliau gitu? Buat apa coba? Kita ini bukan anak-anak. Kalau kita punya masalah, langsung telepon ke orangnya. Jadi ya teman-teman semuanya yang di bawah kagak usah percaya dengan dengan hoax gitu loh. Saya dengan Ustadz Wafi juga diadu. Masya Allah ketawa saya. Langsung saya telepon Ustadz Wafinya. Hari ini dengan Bang Zuma langsung pula saya datangin. Masalah apa gitu? Ya kan kalaunya gini ya teman-teman semuanya. Saya itu ya sangat menyayangi beliau sejak dulu ya. Bang Zuma ini adalah orang yang bijaksana. Beliau yang selalu nasehatin saya semenjak dulu. Beliau juga yang memperkuat saya ketika saya ada masalah gitu. Makanya saya bersaksi, saya bilang ya di yaumul qiyamah nanti di hadapan Allah bahwa Bang Zuma ini adalah orang yang ikhlas dan orang yang betul-betul membela agama Islam. Jadi seperti itu, tidak ada motivasi lain gitu. Karena apa? Saya berpandangan netral. Saya tidak pernah punya masalah dengan orang lain gitu. Nggak pernah punya masalah dengan orang lain. Jika ada masalah, ngapain kami ributkan? Selesaikan langsung ke orangnya. Bukan ya kowar sana, kowar sini. Buat apa? Apakah nggak ada kerjaan lain gitu? Apakah lebih penting mengurusi mereka yang kalian bicarakan? Orangnya sedang tidur, sedang makan, sedang happy-happy, sedang senang-senang. Kalian membicarakan atas kesakit hatian kalian gitu. Betul itu. Dan iya, disaksikan teman-teman di sini dan juga netizen yang ada. Benar nggak saya pernah japri bahwa ya sebagai abang izinkan saya kalau ada sesuatu saya negur antum. Betul Bang, itu bagus itu. Iya, saya kan udah bilang saya sama Ustaz Yusuf ini ya memang saya anggap seperti adik. Aku bilang langsung ku bilang sama dia kan, sama antum kan waktu itu, jangan marah kalau saya lagi marah. Kamu jangan tersinggung kalau saya lagi tegur. Saya ini abangmu. Kalau saya marah berarti saya sayang. Kalau saya tegur berarti saya sayang. Kalau saya ada apa-apa sama antum, ya itu karena saya sayang sama kamu. Kan pernah aku bilang kayak gitu kan. Dan bukan cuma kepada Ustaz Yusuf. Bukan. Kepada siapapun. Kepada adik-adik saya yang saya anggap sebarisan dengan saya. Aku bilang sama mereka kayak gitu. Pernah pun aku bilang sama, siapa itu aku bilangi? Sama Agung, sama Ardiansa, sama Kores, semua aku bilang kayak gitu. Kalau aku marah, itu karena aku anggap kalian itu adik-adik saya. Ya, kecuali kalau saya sudah diam, hati-hati. Kalau saya sudah diam berarti, nah itu saya sudah menganggap ada sesuatu yang fatal. Tapi selama saya masih ngejapri, masih ngomong sama antum, masih negur antum, nah itu artinya saya masih sayang. Masih saya melihat Anda ini masih bisa diajak kerjasama dalam satu barisan kan gitu. Gak ada pun masalah. Jadi orang-orang ini apa ya bilangnya? Masalahnya bukan itu loh Ustaz. Orang berpikir di luar Islam ini, orang taunya kan Bang Zuma Islam, Api Islam, Ustaz Yusuf Islam.
kok ada pertikaian. Nah, ini yang tidak bisa dibiarkan gitu loh. Ya, kita Islam ini walaupun misalnya Ustaz Yusuf bukan di API, ya Islam kan memang harus ini. Islam itu harus rame, Islam itu. Karena perbedaan itu adalah berkah, perbedaan itu adalah hikmat, perbedaan itu adalah nikmat. Kan gitu, saling menguatkan satu sama yang lain. Tidak mungkin seorang Islam diganggu yang memang nawaitunya sama seperti kita tinggal diam. Begitu juga sebaliknya. Jadi netizen fitnahan yang mereka lagi goreng-gorengkan itu seperti seorang bijaksana. Ngapain coba? Kalaupun saya ribut dengan Ustaz Yusuf, ngapain kalian sewot? Ngapain kalian coba kayak apa gitu, kayak kedatangan bulan gitu loh. Iya. Lucu kan? Ya, sesuatu yang tidak ini. Makanya sahabat-sahabat sekalian jangan pernah berpikir, oh API ini kok kayak ada sentimen sama Ustaz Yusuf. Gak ada, wallahi. Saya sendiri gak ada sentimen sama beliau. Atau beliau sentimen sama saya, ya Gak ada bang. Abang tahu sifat saya dari dulu. Iya, betul. Setiap sesuatu beliau berbicara kepada saya. Mungkin kepada anak-anak saya beliau segan. Anak-anak saya beliau enggak japri karena menganggap saya adalah orang tua di API. Dan sehingga beliau melakukan pendekatannya itu kepada Bang Zuma. Gitu teman-teman, agar diketahui bahwa antara API, Bang Zuma, sahabat Blender, Yusuf PI, itu nggak ada masalah. Kami nggak ada masalah. Hanya kami konsentrasi di medan perang masing-masing. Ustaz Yusuf punya medan perang dan punya musuh di medan perangnya. Kami pun di API punya medan perang. Kalau nanti apa yang ada di API dianggap penting untuk disatukan, kami bersatu dalam perang logika. Begitu juga musuh-musuh kalau memperkuat barisan mereka, ya kita juga sama. Tak ada masalah. Yang kita lihat ini hanya adu domba ajanya. Jadi sekali lagi saya katakan, saya, Bang Handi, Ahisugi, Bang Arif, ketua kami yang kami hormati, Adinda Alif, Kang Dito, Bang Indra yang mendukung di belakang layar selama ini perjuangan apologet dan juga di depan layar, itu tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf PI. Wallahi, kami bangga. Kami bangga punya saudara seperti Yusuf PI ini. Diterpa banyak keadaan yang tidak mengenakan, tapi beliau mencoba untuk memperbaiki diri. Itulah Islam. Dan kita tak ada yang sempurna kok. Bang Zuma juga kadang di tempat kerja, kayak adik-adik anak-anak saya di sini, kadang saya brutal juga. Kalau ada yang tidak beres dari pekerjaan, kasar juga nih aku ngomong sama anak-anak ini. Tapi setelah itu saya rangkul, saya peluk, saya ajak, kemudian nonton, saya ajak, kemudian bercanda, bermain bersama. Ya itulah kita Islam. Yang tua menasehati ketika kemudian ada yang khilaf, yang muda mengingatkan ketika kemudian yang senior ada keliru. Seperti itunya Islam. Kalaupun misalnya ada sesuatu masalah, ya saya rasa bukan hal yang fatal untuk kemudian diperpanjang. Enggak. Ada masa di mana pergerakan kita sebagai seorang Muslim yang berkecimpung di dunia menghalau pergerakan misionaris dalam misi mereka mendangkalkan akidah dan menjauhkan Islam dari Quran, itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Ada masa hal yang kita anggap buruk itu ternyata baik. Begitu juga sebaliknya, ada hal yang baik ternyata hal itu adalah buruk. Yang kita anggap baik ternyata adalah hal yang buruk. Orang bijak, orang arif itu selalu berpikir selangkah dua langkah ke depan dibandingkan orang yang berpikir picik, berpikir licik. Nah, itu. Memang saya, sahabat-sahabat sekalian, dikenal di dunia nyata, di tempat kerja, di keluarga saya orang yang tegas, tapi saya lembut. Saya enggak sekasar yang Anda bayangkan. Boleh Anda tanya orang-orang yang pernah bertemu dengan saya, mereka itu berpikir, loh kok beda? Di sosmed dengan di sini kok beda? Bang Zuma kok kayak gitu orangnya?
seakan-akan bukan beliau ini. Nah itulah Bang Zuma. Tapi kalau di hadapan musuh, izinkan saya mati duluan. Itu. Kalau di hadapan musuh, lagi perang, izinkan saya mati duluan. Kalian yang mengurus jenazah saya dengan cara Islam. Itu sudah prinsip bagi saya. Tapi kalau sesama Muslim masih memegang akidah yang sama, tidak sibuk dengan menjelek-jelekan orang, tapi ketika jatuh sibuk memperbaiki diri, nah itulah saudara kita yang harus kemudian kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Saya kira begitu dari saya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada netizen, saya mewakili Apologet Islam Indonesia. Tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf dan yang lainnya, kecuali mereka kaum munafikun, orang-orang yang abu-abu, yang mencari makan dengan menjelekkan orang lain. Saya melihat Akhi Yusuf ini nggak ada kok, nggak ada cakupan itu, nggak ada cakupan menjelekkan orang lain, nggak ada. Kalaupun ada sesuatu yang menurut kita tidak baik, ya mungkin itu hanya catatan kehilafan yang mesti dibenahi, sama seperti saya sendiri, Bang Zuma. Ada kehilafan yang mesti dibenahi. Dulu pernah saya ribut kan, saya memiliki kesalahan, saya salah terhadap beberapa teman kita seperti Ukhti Inan, Bang Zuma khilaf. Saya minta maaf, saya belajar untuk membenahi diri. Saya pernah salah terhadap Ibu Darni, telah mengatai dan mengangkat statusnya beliau sebagai seorang janda. Saya merasa salah. Saya minta maaf. Dan saya mengakui. Saya pernah salah. Dengan siapa lagi? Dengan saya membuat sesuatu yang membuat risau orang-orang. Saya minta maaf. Bahkan disuruh syahadat pun saya bersyahadat. Tak ada masalah dengan itu. Selama, nih catat nih, cakupan perjuangan ini tidak dinodai dengan hal-hal yang negatif, tapi semata-mata karena Allah. Itu aja. Karena kendaraan yang saya bangun bersama dengan teman-teman Apologet Islam Indonesia, ya mungkin di dalamnya banyak hal-hal yang negatif, yang diasalkan dari individu yang berbeda, dengan basic background yang berbeda, latar belakang yang berbeda, ketemu di dalam wadah yang satu, kemudian tidak ada kecocokan, mungkin karena prinsip, mungkin karena ide, mungkin karena keegoisan, mungkin karena hal lain, ya wajar dalam satu organisasi. Tapi bukan berarti silang pendapat itu membuat kita saling membenci satu sama lain. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita mampu memberikan rahmat kepada alam semesta ini, kita jauh lebih mampu memberikan rahmat kepada saudara-saudara kita yang mungkin hilaf. Begitu juga kita yang pernah hilaf mendapatkan rahmat dan berkat dari saudara-saudara kita sendiri. Amin. Jadi kami menyatakan sikap api dalam hal ini. Saya sebagai pembina, orang yang dituakan, meskipun ada pimpinan kami di sini, ada ketua kami, tapi saya sebagai orang tua menyatakan kami tidak ada masalah dengan Ustaz Yusuf. Kami hanya berbagi tugas. Beliau di medan yang mungkin agak tidak terlalu ekstrim. Kalau kami itu ekstrim. Kalau saya memang betul-betul membinatangkan orang yang memang binatang. Harap maklum, kalau ada yang nggak suka dengan pola saya, silakan. Mungkin ada tempat yang lebih indah, yang lebih lembut, yang lebih ini. Saya memang ya gitu, membinatangkan manusia yang memang mau jadi binatang. Kalau dia tidak mau dijadikan manusia, kita dengan cara halus, kemudian dia masih membinatangkan dirinya sendiri, ya kita dudukkan perkara itu. Kotoran tetaplah di tempatnya. Jangan kemudian kita menjadi orang munafik, bermanis-manis ria kepada penghujat. Saya sekali mengatakan A, B, B. Itulah Bang Zuma. Maafkan, saya nggak bisa bersandiwara seperti orang lain, manis di muka, ya, tapi pahit di belakang. Saya orangnya kayak gitu. Ya mungkin itulah juga yang membuat saya bertahan di dunia apologet ini. Karena saya orangnya, hati saya nggak bisa dibeli dengan rupiah. Cinta saya tidak bisa dibeli dengan kecantikan. Dan lisan saya tidak bisa kemudian ya bermanis madu karena ketampanan.
Saya Bang Suma terlahir memang untuk seperti ini adanya. Anda mau tidak suka, silakan Anda menjauh. Anda senang, silakan Anda merapat. Kita tersenyum, menapaki hari-hari yang menurut saya jauh lebih indah dibandingkan kita hidup seperti orang yang munafik, lain di luar, lain di dalam. Sekali lagi saya katakan, saya dengan adinda saya, adik saya, Ustaz Yusuf, itu nggak ada masalah, baik masalah pribadi maupun dalam hal dakwah atau misi atau tablik, kami nggak ada masalah. Hanya ya beliau konsentrasi di medannya, kami pun konsentrasi di medannya. Anak-anak API mau bergabung beliau di Komalnya silakan. Beliau juga mau bergabung di API silakan. Selama tidak ada yang dicederai dalam hal ini akidah, organisasi, yayasan, dan umat Islam. Selama itu bersih, saya dan tim merangkul siapapun itu. Demikian. Ya, dengar sendiri ya teman-teman, Masya Allah ya, teman-teman semuanya. Jadi kami punya koridor sendiri-sendiri. Bukan berarti saya tidak silaturahmi ke tempat Bang Zuma, saya punya masalah dengan Bang Zuma. Bang Zuma kagak mau ke tempat saya, punya masalah nih. Ya mereka berdua diadu aja, mana bisa. Semua di sini seperti Bang Arif, Ustadz Sugi, terus Bang Handi, Ustadz Alif, Kang Dito. Ini ada teman lama saya semuanya gitu. Ya. Mereka kenal saya gitu, kenal saya dari dulu gitu. Entah apa motivasi mereka mengadu domba dengan ya abang saya Bang Zuma gitu. Saya nggak ngerti. Saya anggap hoax dan nggak pernah saya tanggapi. Cuma ada hal yang apa ya yang bisa saya bilang bahwa hari ini ada beberapa WhatsApp masuk yang mengatakan saya punya masalah dengan Bang Zuma. Dan sekarang hari ini ya qadarullah ya teman-teman semuanya, saya punya tempat dan dilapkan juga di YouTube. Saya dengan abang saya Bang Zuma nggak punya masalah sama sekali gitu. Nggak punya masalah sama sekali kami, baik pribadi ataupun dalam hal dakwah seperti yang beliau sampaikan. Nggak ada gitu. Kalian mau masuk ke tempat saya silaturahim boleh, nomor WA saya juga boleh gitu diminta. Ya silakan gitu. Kami saling mendukung. Tidak ada kebencian dan keiri hatian satu sama lain gitu. Karena apa? Anda bisa lihat seseorang yang ikhlas ya. Contoh seperti abang saya Bang Zuma, Bang Handi dari dulu juga Ustadz Alif deh. Semuanya yang orang-orang lama itu memang ikhlas gitu terhadap perjuangan yang apa yang kita perjuangkan, yang selalu setiap hari itu Al-Quran kita mereka bahas tanpa ilmu pengetahuan. Terus Nabi kita dia hina, mereka hina tanpa membaca sirahnya gitu, tanpa memandang kebaikannya. Itu yang kami tangkal, pemurtatan secara aktif dan masif. Jadi yang dinamakan masalah kita ini kayaknya bukan anak-anak ya kawan-kawannya, bukan anak-anak. Jika kita mempunyai masalah langsung telepon ke orangnya, masalah apa gitu. Gak perlu kita goreng-goreng di publik. Kalau goreng-goreng di publik itu maka sama saja kita membuka aib. Siapa yang kagak punya aib? Semua punya, saya pun punya. Ya, saya punya aib. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Jikapun ya ada saudara kita mempunyai aib, gak perlu juga sampai ke publik gitu ya. Gak perlu sampai ke publik. Itu intinya. Lindungilah saudaramu. Dan di sini ya saya nyatakan kepada Anda semuanya juga yang 5.100 orang, saya nggak pernah ya ada masalah dengan API atau Bang Zuma ya, dan saya sangat menyayangi saudara-saudara saya yang ada di API. Jadi sekian demikian, terima kasih, saya kembalikan ke hostnya. Iya, Masya Allah. Sedikit lagi saya sampaikan kenapa Bang Zuma itu tidak pernah naik di Komal beliau. Kan tahu sendiri sahabat-sahabat, saya itu orangnya paling susah mendengarkan manusia yang tidak berakal berbicara tentang Islam. Paling nggak suka, paling nggak bisa otak saya itu terima gitu loh. Jangan ke Ustaz Yusuf, ke mana Komalnya Dinda Faruk. Saya kalau ke sana tuh kasihan beliau. Beliau akan diam, padahal dia orangnya agresif. Dia sangat aktif dan sangat dinamis di dalam bernarasi. Begitu kemudian saya naik, ya sulit bagi saya untuk diam kecuali saya ninggalkan HP jauh. Karena kalau saya masih ada di situ, begitu saya mendengarkan Oten ngomong, pasti saya buka mic dan saya pasti ngomong. Gitu.
Nah, sayang kalau di situ dua narasumber yang mumpuni, kemudian yang satunya diam. Habis itu saya manfaatkan komal beliau untuk ngomong terus. Nah, kalau di sini kan enggak, ini kan Bang Arif kan orangnya bijak. Nah, kalau sahabat-sahabat saya ini memang pengawal-pengawal saya. Saya yang kawal mereka, saya pun kawal mereka. Ada Pak Desugi, Akhi Sugi, ada ketua saya, ada Bang Handi, kan sejak dari dulu kayak gitu. Ada Bang Indra. Gitu teman-teman. Jadi bukan saya nggak mau naik ke sana. Bukan saya menghindari, enggak. Karena saya lihat beliau, wow, luar biasa dan mumpuni. Nah, jadi saya tidak mau mengganggu ritme tablik beliau. Silakan, semangat terus. Rapatkan barisan, ratakan kemudian penyembah-penyembah makhluk penghina agama Islam. Gen gitu. Ada apa-apa japri di belakang. Gitu saudara. Jadi jangan berpikir, wah ini kesempatan nih, kita adu domba nih. Oh, nggak bisa kayak gitu dong. Kalian meracuni otak umat Islam itu dengan kayak gitu. Seakan-akan nanti, kenapa sih Ustaz Yusuf jahat kali kepada Bang Zuma? Begitu juga sebaliknya. Kenapa sih Bang Zuma jahat kali kepada Bang Yusuf? Yang rugi kita. Makanya harus diadakan pertemuan seperti ini sekali-sekali. Untuk menyampaikan klarifikasi. Gitu. Betul. Ini mereka mikir lagi nih. Apalagi ya? Apalagi ya besok ya? Apa kira-kira siapa lagi yang mau kita goreng ya? Nama Bang Zuma itu dengan yang lagi tren sekarang kan Yusuf tuh, Faruk, Bang Blender, semua. Oh itu diangkat sedemikian rupa dijadikan sebagai materi perbincangan. Kurang kerjaan mereka itu. Adalah lebih baik buka komal, baca Quran. Itu lebih bagus. Kalau memang ini ya nyanyi-nyanyi. Ngapain ngurusin yang kayak gitu-gitu? Pansos kelihatan kali pansosnya. Karena mereka melihat gini, Bang Zuma itu kayak magnet. Ustaz Yusuf itu kayak magnet. Begitu dibahas tulis namanya atau komal atas nama orang-orang ini, pasti banyak yang penasaran masuk nonton. Nah itulah yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi asal-asal aja ngomong. Gak ada kerjaan. Benar gak teman-teman yang dibawa? Betul. Ya. Coba namanya bapak yang mereka yang ditulis itu atau nama istrinya. Ada nggak yang nonton kan? Nggak ada, ngapain? Siapa sih lo? Tapi karena nama orang yang dicintai sama umatnya ya, dia bawa-bawa. Begitu saudara-saudara. Gak Ya sadar-sadar. Allah Akbar ya Gak teman-teman. sadar. Kenapa saya keluarkan dia? Kenapa saya pecat dia dari api? Gak sadar dia. Gak sadar dia. Ada apa? Harusnya netizen itu cerdas. Kenapa orang ini ditendang dari api? Ada apa? Kan gitu. Harusnya berpikir kayak gitu kan. Ada apa orang ini? Pernah nggak orang ini ngomong dengan Bang Zuma di sosmed berdua nampak di satu komal? Pernah nggak? Berarti orang ini ada sesuatu dengan dia. Kan gitu. Udah dipecat masih menggunakan baju kaos lambang api kan. Gak malu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya kira sudah kita tutup sampai sini, gak ada masalah. Ustaz Yusuf, kalau misalnya mau melanjutkan perjuangan silakan Dinda. Lanjut Bang, syukron jazakallah. Iya, kami pun di sini seperti biasa, tugas kita adalah memberikan pengertian kepada mereka yang tidak menggunakan akal. Sudah dikasih akal, disuplai akal kepada mereka tapi masih mati. Nah, tugas kita sama, menghidupkan obor yang mati di kepala mereka. Saya kira gitu. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan sahabat-sahabat kita yang ada di sini, waktu dan tempat. Silakan. Ya, saya persilahkan untuk Ketua Umum API kita setelah Ketua Pembina. Silakan Ustaz Alif, barangkali ada masukan Ustaz Alif. Ustaz Alif, monitor. Wah,
Bang Handi itu, Bang Handi, Bang Handi, Ya, silakan Bang Handi dulu silakan, dah. Mas. Oh, saya masih ingat kita di grup WA dulu ya, masih PN kita pakai. Pak Yusuf datang dengan belum ngerti bagaimana berperang di media sosial dengan diskusi lintas agama, karakter-karakter yang kita hadapi seperti apa. Nah, terus Pak Yusuf masih ingat, Bang Andi, PN-nya boleh dong kita angkat di YouTube. Masih ingat ya Pak Yusuf ya? Boleh dong. Iya, Gitu betul. ya. Silakan saja, waktu itu saya belum punya YouTube sih, silakan saja. Biar saya juga terkenal, nanti bikin YouTube kan mudah dikenal, oh ini loh Andi Selebes YouTube-nya kan gitu. Seiring dengan waktu kita ke Zoom, nggak ada problem yang terjadi selama ini sebenarnya. Berjalan dengan lancar, sesuai keilmuan masing-masing, OTN karakter gini siapa yang hadapi, dan seterusnya. Ya biasa saya datang sebagai penengah, dan seterusnya nggak ada masalah sampai detik ini. Artinya apa? Kalaupun Pak Yusuf bukan di dalam api, ya tetap saya rasa tetap berjuang di bidang Islam lah, ya, dakwah Islam di sana. Ya semoga mereka yang sering naik ke Komal Pak Yusuf, mereka teredukasi, ya dapat hidayah. Itu sih intinya di sana. Yang jelas, Amin. Bang Handi. sesama Muslim itu bersaudara, satu tubuh. Ya semoga di luar sana mari kita bersatu. Hilangkanlah hal-hal yang fitnah, ghibah dan seterusnya, nggak ada gunanya. Lebih berdakwah saja supaya nanti kita meninggal ada ilmu yang bermanfaat dipakai orang lain menemani kita, supaya kita lancar dalam urusannya di sana nanti. Itu sih dari saya. Terus berjuang semuanya. Makasih. Assalamualaikum Mantap Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pengawas mungkin, Ustadz Sugi. Silakan Ustadz Sugi. Pengawas api. Monitor Ustadz Sugi. Jauh dari berarti. Pak Yusuf dulu itu Man Juma waktu di pertama masuk di PN itu masih lugu gitu loh. Dia pikir ini bukan arena perang gitu ya. Hati-hati jangan pakai foto keluarga. Ayo diripa lah. Jangan pakai foto keluarga. Kalau perlu pakai karakter apalah, karena ini medannya beda dengan ini, bukan medan di masjid. Ini daerah perang logika dan perang pemikiran, dan siapkan mental. Apalagi mereka ini kan urusannya bukan untuk diskusi kan, kebanyakan hampir 90% itu kebencian terhadap Islam. Ya, jangan terlalu lugu juga gitu loh, saya bilang sama Pak Yusuf. Alhamdulillah sekarang udah nggak lugu lagi tuh, harus kuat punya karakter kan gitu. Iya Bang Handi. Aduh, lanjut Bang Arif. Silakan tafadhol. Siapa lagi yang mau ngomong silakanlah, disampaikan. Ustadz Alif ada, Kang Dito, Bang Indra nih, silakan. Ustadz Alif masih monitor Ustadz Alif. Atau Kang Dito perwakilan DPW? Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua singa Allah. Kalau kami di Apologet Islam Indonesia berdasarkan dari KTA, visi misi, moto kami sebagai punggawa terdepan untuk menyangkal pemurtatan yang masif ya, menjadi benteng utama di dalam yayasan kami. Jadi kalau dalam ukhuwah Islamiyah, tali silaturahmi, bergandengan tangan, satu barisan, satu komando, bagian daripada syiar kami. Jadi kita lebih lembut kepada saudara-saudara Islam, dan kami keras kepada orang-orang Kristen yang penghujat, karena benteng kami adalah membentengi. Tujuan kami adalah membentengi dari saudara-saudara Muslim yang tidak paham dengan kajian kristologi, teologi maupun fakta historis, sebagaimana ketua pembina kami, abang kami, Bang Zuma, dan juga para senior ya di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Memang fenomena ini dari barisan oknum yang menginginkan bahwa APII dibenci.
segala macam cara yang ditunjukkan. Kalau kita tahu siapa yang sampai saat ini menjadi orang yang sangat benci dengan api, yaitu topik atau logika. Kalau di satu forum ada dia, kemudian muncul oknum lain yang namanya, bisa saya sebutkan ya, Sandi. Saya juga kemarin sempat kacaukan room dia karena membahas oknum tapi melibatkan yayasan. Jujur, waktu mereka memberikan salam, mohon maaf, saya harus tegas. Saya mengatakan kepada mereka, waalaikum. Itu sangat membuat mereka harusnya berpikir. Kita semuanya orang Islam, menjaga tali silaturahmi. Tapi dengan membicarakan suatu yayasan, memperlihatkan kemunafikan, kedengkian, kesombongan, merasa paling wah dan merasa paling penting sebagai umat Islam. Kita di dalam api tidak seperti itu. Jadi kalau Ustadz Yusuf PI, ya saya pasti kenal lama dengan beliau dan juga saat ini memang menjadi punggawa juga. Meskipun berbeda cara dan metode, kami tetap bergandengan tangan untuk menjadi punggawa, memberikan edukatif kepada publik. Jadi saling mensupport, saling mendukung. Kalau yang saat ini sudah bertemu, maka mereka akan gugur dengan sendirinya. Jadi orang-orang seperti itu sudah menunjukkan bagaimana bencinya mereka dengan kami, apalagi Islam Indonesia, membenturkan dengan Ustadz Yusuf PI. Saya rasa Iwan Villa semuanya, kita tidak ada masalah. Itu sudah cukup tadi penjelasan dari Gurunda kami. Sekian dari saya kembalikan. Ya, terima kasih kan itu. Sebelum kembali ke Gurunda Zuma, barangkali dari perwakilan mu'alaf kita, Al-KTP, silakan dibuka mute-nya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua guru-guru luar biasa ya malam. Saya kalau dari pribadi saya seorang mu'alaf, saya pandang beliau, guru saya ini adalah pahlawan buat semua. Mengikuti dan meneladani akhlak Nabi Muhammad. Bang Juma, Ustadz Yusuf dan semua guru-guru di sini bagi saya, ya saya nggak bisa ngomong, tapi ya Allah, saya doa saya selalu ya untuk pahlawan ya, pahlawan kebenaran. Karena jujur Bang Juma, tanpa kontribusi dari Bang Juma dan Ustadz Yusuf ya, banyak teman-teman saya juga yang Kristen yang pasti akan tersesat dan mati dalam kekufuran. Tapi dengan adanya lintas agama ini, saya sangat bersyukur saya lahir di zaman yang sudah serba digital, sehingga bisa menyadarkan kami ya yang selama ini tidur panjang dalam kesesatan, khususnya teman-teman Kristen yang mungkin saat ini sedang hadir menyaksikan ya. Tolong, seperti kata Bang Juma dan Ustadz Yusuf, kalau beliau berdua nih, kalau kita mau melembutkan hati dan mendengarkan perkataan dan apa yang disampaikan oleh beliau berdua, guru kami, saya yakin kalian akan mualaf, karena yang disampaikan sesuai dengan dalil dan tidak ada sedikit pun mereka ini untuk menyesatkan orang, melainkan memberikan kami kesadaran sehingga kami ini sadar dari kegelapannya dan menemukan nur, yaitu nur cahaya. Hanya Islam ya, di dalam Islam. Jujur Bang Juma, Ustadz Yusuf, saya tidak bisa ngomong, gemetar tangan saya ya. Demi Allah, saya kalau waktu sholat Jumat Bang Juma, Iya. namanya Bang Juma dengan Ustadz Yusuf dan semua ya apologet Islam, saya doakan. Demi Allah, setelah saya mualaf, saya dapat uang juga atau dari Jeep apa, saya langsung beli. Saya buktikan Bang Juma, saya nggak takut ya apapun pun juga saya belikan. Saya beli Bang Juma, bukti bahwa saya itu tidak main-main dengan Islam Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya beli walaupun saya ditantang ya,
Mereka ambil kunci kamar, saya nggak peduli. Masya Allah. Subhanallah. Nah, inilah orang kalau dapat hidayahnya dalam proses berpikir, bukan karena main-main. Sempat beliau dihujat karena beliau kembali murtad, tapi saya melihat dari awal ada getaran kesungguhan dari hati beliau. Hanya sempat kemudian goyah ketika bertemu dengan Edis, dan alhamdulillah beliau tetap saja belajar dan ya kita doakan beliau mudah-mudahan istiqomah tetap dalam iman Islam. Amin amin ya Allah. Amin, makasih Bang Juma. Sama-sama. Saya ingat kata dalam buku Sirah Nabawiyah ini bahwa Umar bin Khattab pernah dipanggil Abu Habs, yaitu singa Allah. Saya orang pertama Bang Juma yang membela Nabi Muhammad. Karena bagi saya beliau telah membebaskan banyak orang di Jazirah Arab yang dari kafir menjadi memeluk agama Islam dan menerima kebenaran. Allahu Ajaran Akbar. kasih yang saya dapat itu dari Nabi Muhammad Bang Juma, yang mengajarkan tauladan dan akhlak yang luar biasa ya. Allahu Ya, saya tidak Akbar. bisa ngomong banyak. Bahagia saya Bang Juma. Ya, betul, bahagia sekali. Allahu Akbar ya. Setelah saya memeluk Islam, tapi begini Bang Juma. Siap. Ya, saya ingin sekali karena saya dengar ada bilang mau ke Jakarta ada kumpul-kumpul. Boleh nggak saya juga misalnya diizinkan kalau boleh, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya yang saya anggap sudah menjadi selamat. Saya juga punya keinginan untuk memeluk saudara Al-KTP. Saya juga Bang Juma, ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya ingat waktu dulu Bang Juma pernah ngomong gini. Seperti ada mutiara yang hilang dari hati saya. Waktu itu beliau Bang Juma ini lagi pilek kalau nggak salah, lagi sakit ya, batuk ya. Iya. Situ saya dalam persimpangan dan Bang Juma mengatakan rangkul dia ya. Beliau Islam Kristen itu beliau sedang berjihad untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian setelah itu saya berpikir lagi, betul kata Bang Juma, saya belajar lagi. Saya juga masuk ke Ustadz Yusuf PI, saya berdebat juga. Ya banyak ilmu yang saya dapat ya. Jadi makanya Bang Juma dan Ustadz Yusuf PI ini benar-benar, dan semua teman ya, semua yang ada di sini, Ustadz juga, guru-guru saya memang pahlawan kami. Pahlawan kalau teman-teman yang mau mendengarkan, yang benar-benar mau membuka hati ya, saya rasa tidak ada agama yang benar, hanya Islam yang benar. Gitu Bang Juma. Yang rasional ya, yang rasional. Karena selaras dengan akal. Karena kalau bagi saya, kalau kita mau beriman, memeluk suatu kepercayaan, kita harus berakal dulu, baru beriman. Seperti tadi disampaikan Bang Juma ya, betul tuh. Karena kalau tanpa berakal dulu, baru beriman, atau melakukan beriman dulu baru berakal ya, seperti yang teman-teman saya sekarang Kristen. Begitu. Jadi ke gereja tidak ada perintahnya. Sedangkan kalau di Islam, di Muslim, kalau kita pelajari segala sesuatu yang dilakukan oleh agama Islam itu ada perintahnya. Iya. Contoh sholat ada perintahnya. Segala macam ada syariatnya, ada hukumnya, ada perintahnya. Itulah Islam ya, sempurna Bang Juma. Seperti yang saya baca di Al-Maidah ayat 3. Luar biasa. Merinding saya. Makasih banyak Bang Juma. Pak Ustadz Yusufi semua. Iya, sama-sama. Pak Sugi, Pak Andi. Pak Andi juga di luar biasa. Dan semua ya, Ustadz Alif. Kalau saya punya salah, Kang Dito, saya minta maaf semua Bang Juma. Kalau dulu pernah seperti itu, tapi demi Allah ya, hati saya tidak seperti itu Bang Juma. Dan sekarang saya buktikan bahwa waktu saya nggak ngomong Bang Juma, saya sholat itu saya nangis. Indah, ringan, demi Allah ringan badan saya. Allah, kenapa nggak dari dulu? Saya bilang kenapa nggak dari dulu saya memeluk Islam? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa saya begitu ya Allah? Saya nangis sambil sujud itu. Allahu Akbar. Makasih banyak ya. Allahu Akbar, makasih banyak saudara-saudaraku semua. Sehat selalu Bang Juma, sama-sama, doa yang sama juga. Ya. Kami juga mendoakan. Panjang umur ya, dijauhkan dari segala yang jahat. Amin. Amin.
Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, inilah buah dari perjuangan, saudara-saudara. Buah dari perjuangan. Dulu ada beberapa teman yang kemudian mengucilkan beliau, menyudutkan beliau, bahkan tidak jarang yang sampai kepada mengutuki beliau. Tapi saya melihat ya Allah yang mengetahui isi hati manusia kan ya. Bukan kita yang tahu tentang isi hati seseorang itu, ya Allah. Bukan hak kita kemudian untuk menghakimi satu perbuatan yang mana orang tersebut sedang berjuang untuk mencari kebenaran. Berbeda dengan orang yang kemudian lisannya dihabiskan menghujat Allah, menghujat Islam. Mungkin teman-teman saya tidak konsentrasi mendengarkan beliau ketika beliau bertanya. Mungkin juga pada saat beliau bertanya tentang Islam, sahabat-sahabat lagi ninggalkan perangkatnya. Sedangkan saya setiap kali ditanyai tentang Islam, sebisa mungkin jiwa raga saya itu konsentrasi untuk menjawab agar tidak khilaf. Meskipun masih banyak yang menilai saya terkadang khilaf. Tapi nggak apa-apa. Saya mencoba untuk memberikan apa yang saya ketahui dengan nilai standar supaya mudah dipahami. Nah, kesempatan itu saya melihat bahwa anak ini serius. Sampai ada yang mengatakan, kenapa disyahadatkan tanpa identitas? Banyak yang bertanya sama saya waktu itu. Ya saya hanya menjawab, berpura-pura ke dia, serius ke dia, semuanya hanya Allah yang tahu. Saya serahkan kepada Allah. Bukan hanya sampai situ. Beliau kemudian menyatakan diri kembali ke agama lama. Orang semakin, ya tekanannya kepada saya itu semakin meningkat gitu ya, sahabat-sahabat. Kan udah dibilang, kan dikibulin lagi. Mensyahadatkan orang yang berpura-pura. Api ini kok kayak gitu kali? Ya, saya katakan diri saya hilaf. Mensyahadatkan orang yang mungkin berpura-pura, atau mungkin dalam kebimbangan, atau mungkin dalam kebingungan, atau mungkin dalam proses pencarian dan belum sampai kepada titik akhir. Jadi saya katakan, ya saya serahkan kepada Allah. Kalaupun beliau hanya berpura-pura, kembali kepada Allah. Kalau beliau serius, kembali kepada Allah. Kalau dia serius tapi ternyata jatuh lagi, ya kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Yang pasti adalah, ya saya menyambut niat beliau untuk kemudian memeluk Islam tanpa tendensi negatif. Itu aja. Dan saya serahkan kepada Allah. Saya biarkan, saya beri ruang. Silakan Anda belajar, cari. Sejauh mana bisa mencari keburukan, kejelekan, kesalahan Islam. Tapi satu, cari dan temukan dengan akal. Temukan kesalahan Islam pakai akalmu. Nah, ternyata beliau menggunakan itu. Beliau ternyata pakai cara-cara itu. Menggunakan taraf pemahaman intelijensi terhadap satu keadaan yang bersifat informasi rahasia sebuah kitab suci. Dia cari itu. Allah itu gaib. Nabi Muhammad itu rahasia bagi kita yang jauh dari zamannya. Tidak terungkap bagaimana pribadi beliau secara langsung. Kemudian Al-Quranul Karim itu berita gaib yang bisa sampai ke sana hanya orang yang bisa lembut hatinya. Hanya orang yang bisa lembut hatinya. Dulu beliau makan makanan apa saja yang bisa dia makan, yang mau dia makan. Minum begitu juga adanya. Ibadah sesuai dengan agamanya, ya tak ada yang wajib. Tapi karena lembut hatinya,
sejuta perintah dalam Al-Quran pun dianggap itu sebuah keindahan dan kenikmatan. Kenapa bisa? Ya karena lembut hatinya. Itulah hidayah. Membuka hati untuk cinta kepada sang pemilik cinta. Itulah hidayah. Dan cinta akan tembus kepada sang pemilik cinta ketika tabir pemisah itu dibuka. Apa itu? Kekufuran. Ketika buka hati, maka cinta yang ada pada diri kita akan sinkron dengan sang pemilik cinta. Itulah hidayah sahabat-sahabat. Makanya setiap manusia